kalau ada orang yang puasa, dia berkata bohong, maka Allah tidak butuh puasanya orang itu. Jadi meninggalkan makan, meninggalkan minum, Allah nggak butuh terhadap hamba yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong. Jadi puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitab Usyam, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Hadis yang ke-13 yang diterjemahan berapa? 150 berapa, Pak? 159 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaulaz zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amala bihi wal hajla, dan dengannya mengerjakan kebodohan, falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak butuh fi ayyada ta'amuhu wa syarabahu, dalam meninggalkan makannya dan minumnya. Rawahu Bukhari wa Abu Dawud wa lafdhu lahu. Ini puasa, di samping kita itu tidak boleh makan minum mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh kumpul sama istri. Maksudnya kumpul itu ya gak sakamar gitu ya, jadi tidak boleh jima. Tapi kalau ada orang yang puasa, dia berkata bohong, maka Allah tidak butuh puasanya orang itu. Jadi meninggalkan makan, meninggalkan minum, Allah nggak butuh terhadap hamba yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong. Jadi puasanya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Ada hadis di kitab Al-Imam Al-Ghazali, yaitu di Ihya. Hadisnya gini, khamsun yuftirnas shaimi, ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Artinya orang ini sudah tidak puasa, yuftirna, mereka berbuka. Apa itu? Al-kadzibu, bohong, wal ghibatu, ngrasani, ghibah, wan namimatu, adu domba, wal yaminul kadzibatu, sumpah bohong, wan nadaru sahwatin, memandang dengan syahwat. Jadi kalau ada orang yang puasa, puasa apa Ustadz? Puasa apa saja, baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Kalau ada orang yang puasa, ngapunten, biasanya kita itu ada ketakutan ya, ditanya istri dari mana Pak, dan seterusnya,
dia bohong, puasanya akan hilang. Hilang apa? Hilang pahalanya. Jadi hanya mendapatkan ajuk wal atos, ya. Jadi hanya lapar dan dahaga saja. Ini kalau kita bohong, termasuk ghibah, ngerasani. Sering ngapunten Bapak kalau di tempat saya, nggak tahu di sini. Ibu-ibu itu kalau sudah bertemu, biasanya itu kalau puasa, ibu-ibu itu tadarusan di pagi hari, Pak. Nggak tahu di sini tadarusannya pagi ya. Ngapunten ibu-ibu. Tadarusannya baik. Nah setelah tadarusan itu kadang ngomong-ngomong. Nah ngomong-ngomong ngerasani sudah hilang. Ya hilang apa? Hilang pahalanya. Kalau bapak-bapak kumpul nggak tahu ngerasani kok. Kalau ibu-ibu kumpul itu yang dirasani mulai tetangga ujung kanan sampai ujung kiri entek Pak. Dirasani kabeh. Nah kalau bapak-bapak di tempat saya tidak ada, ngerasani teman tidak ada. Tapi ngerasani tokoh-tokoh politik ini yang biasanya. Ya, jadi kumpul-kumpul tuh, walah wong iku gak mungkin dan seterusnya. Tokoh politik, mulai tokoh politik yang ada di Gresik umpamanya sampai nasional itu dicatur, dijelek-jelekan, puasanya hilang. Daripada duk masjid ngono enak tidur Pak, ya turu wae wis, ya pulang tidur sudah ndak pakai ngerasani. Apakah boleh? Boleh, daripada puasanya nggak dapat pahala. Ya Pak mau kemana? Istiqomah. Kok istiqomah? Ya istiqomah tidur. Ya jadi daripada ngerasani. Ini sering, apalagi kalau sekarang sudah dekat ya. Di Sidoarjo itu ada dua paslon. Yang satu punya jargon sae, yang satu punya jargon baik. Ya, gitu kemarin saya ketemu dua-duanya ketemu ada acara gitu ya. Yang satu sae, yang satu baik. Nah, Ustadz bagaimana? Api. Sudah, Ustadz sae atau baik? Api. Ya, dan dua-duanya ada ya. Jadi harapannya sudah nggak usah ngasani, sing dadi didukung, gitu aja, nggak usah dieker-eker ya. Sing wis dadi, nah ini nanti umpamanya kalau di Gresik wis golek mungsune Pak, semeneng ae ya. Jadi ghibah, lalu namimah, adu domba, kalau ini sih jarang sih ya. Jadi kadang-kadang kita itu mengatakan A kepada B itu beda. Lalu wal yaminul kadhiba, sumpah palsu. Ngapunten bapak-bapak, ibu-ibu, nek sumpah palsu itu kalau puasa menghilangkan pahala, tapi kalau nggak puasa itu ada kafaratnya. Jadi sumpah itu kalau ada harfun qasam, huruf sumpah ada 3, wawu, ba, sama ta. Wallahi umpamanya, billahi, tallahi, itu sumpah. Kalau di bahasa Indonesia kan demi Allah. Nek atik ngomong demi Allah aku gak ngelakoni, padahal ngelakoni, maka ada kafaratnya. Apa kafaratnya? Kalau di Quran disebutkan memberi makan orang miskin 10 orang. Contoh umpamanya paling gampang ya, nyiapkan 10 kotak untuk orang miskin ya. Pokoknya ini ono uang nyiapno kotak 10, berarti sumpah iki dilanggar iki Pak. Nek gak ngono, memberi pakaian apa kepada 10 orang. Nah kalau yang makan tadi itu sesuai dengan yang biasa kita makan Pak. Kalau kita makan bebek ya apa kita kasih nasi bebek ya, jadi kayak tempe. Kita biasa makan bebek,
makan ayam umpamanya. Pakaian 10 orang. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, ini sudah tidak ada. Kalau nggak bisa puasa 3 hari. Oleh karena itu, monggo jangan sampai kita itu sumpah palsu, ya. Umpamanya tadi katakan billahi wallahi tallahi, nek nggak benar kafarat. Kalau nggak dibayar kafaratnya hutang. Hutang kepada siapa? Pada Allah. Ya, sama dengan nazar. Nazar itu janji, al-wa'du dainun, janji itu utang. Nazar itu janji kepada siapa? Kepada Allah. Nazar itu disampaikan orang yang bakhil. Di sini ada nanti hadisnya, Pak. Pokok wong nazar itu wong bakhil, Pak. Kenapa? Nazar itu berkenaan dengan dunia. Tidak ada nazar itu berkenaan dengan akhirat. Nanti di sini ada, ya. Nah, kalau bisa nggak usah nazar. Tapi nazar itu diperbolehkan. Dalam Al-Quran juga diperbolehkan. Jadi apapun yang kita infakkan, apapun yang kita nazarkan, Allah mengetahuinya. Itu dalam Al-Quran begitu. Nah, nazar itu wajib dilakukan. Kalau nazarnya itu bermaksiat kepada Allah, tidak boleh diwajibkan. Contoh umpamane, nek nazar yang wajib dilakukan, nek anakku lulus, aku nyemplungi duit nang masjid 1 juta. Nah, itu apa? Harus dilakukan nek anaknya lulus. Tapi nazar bermaksiat kepada Allah tidak boleh. Contoh ngapunten, wong jenenge nazar elek, Pak. Nek anakku lulus, pembantune tonggoku tak perkosa. Gak bahaya ta? Ya, umpamane ini kan nazar yang jelek. Anak lulus temenan tidak boleh dilakukan karena ini nazar yang jelek. Nah, bagaimana nazar itu apakah boleh tidak dilakukan? Begini, kalau nazar tidak mampu dilakukan, boleh tidak dilakukan, tapi harus membayar kafarat. Kafarat apa? Kafarat sumpah. Sama dengan tadi. Contoh begini, contoh. Nek anakku lulus, aku nang masjid 2 hari betul-betul, artinya sholat jamaah 10 kali, kan gitu, Pak. 2 hari sudah dinadari, Pak. Wong iki gak tapek nang masjid wonge. Anake lulus temenan. Nah, pas mari lulus, orang ini stop, gak iso nang masjid. Ya, jadi gak iso jalan ke masjid. Nah, bagaimana? Maka nazar ini boleh tidak dilakukan karena dia tidak mampu. Ya, jalan aja, jangankan jalan, berdiri nggak mampu, maka dia tidak bisa ke masjid 2 hari tadi itu. Nah, nazar ini bisa tidak dilakukan, tapi harus bayar kafarat, yaitu kafaratnya sumpah. Ya, ini Pak Lurah, tapi ke Pak Lurah ini Pak Lurahnya, iya. Nih Pak Lurah itu kan ada disumpah, Pak, ya, ini ada ya. Nih sumpah jabatan ya. Ngono kok sing ngene, demi Allah. Kak demi Allah, insya Allah, ngono ya, Pak. Ya, juga demi Allah, ini insya Allah kan bukan sumpah. Ya. Jadi ini ya repot ini. Demi Allah, kami, dan contohnya dia bilang insya Allah kami, wah repot ini, ya. Ini nggak sumpah namanya, ya. Jadi oleh karena itu monggo jangan sampai gampang-gampang sumpah, termasuk ngapunten, sumpah dalam berdagang itu melariskan dagangannya tapi menghilangkan keberkahan. Jenengan dodolan, Pak, makelar umpamane, demi Allah iki sik apik, cepet laku, Pak, laris kalau sumpah, tapi menghilangkan keberkahan. Ya,
Jadi ditekoni sampean umpamane makelar mobil. Ini apa Pak? Niki apa sesai ta? Ya sampean jujur Pak. Niki biyen pesok Pak, tak dempul. Sing kono ya tok pesok dempul, sing kono nemen niki. Nah, tak apa dempul. Sampean harus jujur ngono. Nek jujur gak melaku Pak. Ya. Jadi nggak apa-apa, jujur insya Allah nanti hasilnya sedikit, tapi keberkahannya banyak. Kenapa Nabi Muhammad itu mendapatkan untung yang banyak? Karena jujur. Ya, nih ono pedagang jujur itu nanti ndak usah promosi Pak. Yang lain-lain sampai itu kudu kono lho, wonge jujur. Wis gak tahu keliru sampean itu kudu kono. Ini kalau jujur. Umumnya pedagang itu koyo-koyo ini jujur gak oleh hasil umumnya. Ya, sampai-sampai ngapunten. Ya sering saya sampaikan. Lho kene ana sing galangan bangunan ta, Pak. Ana sing duwe ta. Ya. Kalau jenengan beli kayu, Pak. Kayu 35 itu sak gebok isi 10. Kayu 46 isi 6, kayu 57 isi 4. Sampai beli kayu 35 gebokan, yakin yang tengah itu ada cek bengkong ya, 2 atau 3 ada gawok ya. Iya ya, inilah apa pedagang kita itu ya. Jadi diselupuk yang jelek di situ ya. Terus saya sampaikan lagi, umpamanya ada orang yang jual bensin. Kalau ditanya, Pak 1 liter berapa? Ngomong, saya bukan jual literan, saya jual botolan. Ya, belum tentu 1 liter. Termasuk galangan kalau itu pasir. Pak 1 kubik berapa? Saya nggak jual kubikan, saya jual kol. Ya, 1 kol dan seterusnya. Itu 1 pickup umpamanya, itu jujur. Orang yang jujur insya Allah hasilnya akan banyak dan berkah. Ngono ku ya wangel Pak, wangel ya. Rata-rata sing tuku iku jaluk di markup, terus sing dodol ya seneng gawe kwitansi palsu ya. Ini saya jelaskan sedikit, kemarin sudah saya bahas di Pemangan 2 bulan yang lalu mungkin, karena ada pertanyaan. Ustadz, kalau mendapatkan bantuan yang diterima dan yang ada di kwitansi itu beda bagaimana? Tahu nggak Pak? Sering ya? 100 juta oleh 80 juta gitu gimana? Sudah bagus ya. Nah ini bagaimana? Begini. Jadi di dalam Ihya, di kitab-kitab lainnya, nah ini yang sampaikan Imam Ghazali. Kalau kita mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan kwitansi, maka apabila kita mengambil hak kita bisa diupayakan dengan jujur, maka harus dengan jujur. Kok nganggung-nganggung nih? Ana yang ganggu iki Pak. Ya. Jadi kalau umpamanya kita mendapatkan bantuan gak sesuai dengan yang ditulis, kalau kita bisa mendapatkan sesuai dengan yang ditulis, maka wajib kita menempuh jalan itu. Kalau kita mengambil hak kita tidak bisa kita ambil kecuali dengan bohong tadi, maka bohong itu boleh. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi umpamanya 100 juta kita nerima 80. Pak, Pak sampai catet 80 wae lah. Gak iso Mas. Wis pokoke tak catet 100 juta. Mosok gak iso 80. Ya, sekarang aku nerima 80, gak iso. Nah, nih sudah diusahakan begitu, nggak bisa, nggak apa-apa. Yang dosa yang siapa? Yang menulis. Ya,
yang dosa yang menulis. Kenapa? Karena kita mengambil hak kita. Kita itu kan disumbang, Pak. Kita kan mendapatkan. Itu hak kita, kita ambil. Kalau mengambilnya ini ya bisa dengan jujur, maka wajib kita itu mengupayakan dengan kejujuran. Kalau mengambil hak kita itu harus dengan bohong, maka bohong itu diperbolehkan selama kita mengambil hak kita. Yang dosa siapa? Yang dosa yang nulis. Ya, jadi gini, pernah saya bikin artikel, insya Allah ada artikelnya, dan itu ada dalilnya, Pak. Semua artikel yang kita pakai ada dalilnya dari kitab mana, pengarangnya siapa, juz berapa, halaman berapa, insya Allah pasti ada. Karena untuk keilmiahan kita, ya. Jadi umpamanya ada sumbangan begitu, terima saja. Tapi kalau bisa, wis aku gak gelem tak anono dhisik nang gone bos sampean, umpamane ya, supaya dicatat 80 tadi lho. Kok sih gak iso? Lah tadi ndak bisa. Tapi ini ana wong wis gak nerima, gak patekin aku, ya gak apa-apa, ndak masalah. Ya, jadi ada pendapat beda-beda, tapi ada yang berpendapat itu boleh selama kita mengambil hak kita. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ilmu kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ilmu kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.